Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Menunggu atau Mencari Pasangan Hidup. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Memang ini suatu pertanyaan yang sangat relevan, Bapak, khususnya bagi para muda-mudi yang menanyakan memang kita itu seharusnya menunggu atau mencari pasangan hidup ini. Ya. Kan kita percaya di satu sisi bahwa Tuhan itu sudah menyediakan dan pasti memberikan kepada kita, tetapi ada juga yang merasa terlalu lama ini, umurnya bertambah terus, usianya bertambah terus, tapi pasangannya tidak kunjung datang sehingga menimbulkan kegelisahan. Nah, yang benar yang mana, Pak Paul, sebenarnya? Oke. Sebelum saya memberikan jawaban itu, saya sedikit mau memberikan pandangan saya tentang konsep Tuhan sudah menyediakan pasangan hidup untuk kita. Karena apa ya? Karena saya kira tidak selalu Tuhan menyediakan pasangan hidup untuk kita. Ada kalanya memang enggak. Jadi itu sebabnya kita katakan orang yang tidak menikah itu bisa tidak menikah karena pilihannya, dia ingin hidup untuk Tuhan, dia nggak mau menikah, atau karena keadaan, keterpaksaan jadinya. Dia ingin menikah, dia rindu sekali mempunyai pasangan hidup, tapi ya memang nggak ada. Nah, apakah itu berarti Tuhan menyediakan pasangan hidup buat semua? Saya kira jadinya tidak. Nah, kembali lagi kepada topik kita, yaitu apakah kita perlu menunggu, apakah itu sikap kita, ataukah kita harus dengan aktif mencari pasangan hidup kita? Jawaban saya adalah ini. Mencari dengan sikap menunggu. Mencari dengan sikap menunggu. Saya akan coba kembangkan sebelumnya saya memberikan prinsip-prinsipnya. Saya akan kembangkan dulu tentang fase-fase yang harus kita lewati sebelum kita menikah. Fase pertama adalah kita perlu menemukan pasangan hidup. Ya kalau enggak, ya buat apa ngomongin tentang pernikahan. Jadi harus menemukan pasangan hidup. Kedua, fase yang kita harus lewati adalah menentukan pasangan hidup. Dan yang terakhir adalah sebelum kita menikah, kita mempersiapkan rumah tangga kita. Nah, nanti panjang lebar kita akan bahas yang pertama. Jadi saya akan bahas yang kedua, yang ketiga, yaitu setelah kita menemukannya, kita perlu melewati fase atau kita mempunyai tugas untuk menentukan apakah dia ini pasangan yang cocok buat kita atau tidak. Jadi kita uji itu kecocokan, ketidakcocokan kita. Kita lihat sifatnya, kita lihat kita punya sifat, kita lihat gaya hidupnya, kita lihat gaya hidup kita, dan kita uji kecocokan. Bisa nggak kita hidup bersama dengan dia nantinya? Jadi memang fase ini nih fase yang lebih berkaitan dengan penyesuaian gaya hidup dan pengenalan akan karakter masing-masing. Kalau itu bisa lewat, nah bagian terakhir dari berpacaran adalah mempersiapkan rumah tangga. Artinya, sebelum kita memasuki rumah tangga, mesti ada persiapan. Persiapan apa yang bisa kita lakukan? Misalkan, secara keuangan, secara finansial, kita harus siap. Ya, kita masih siap juga misalkan dengan di manakah kita akan tinggal. Apa yang akan menjadi pekerjaan kita nantinya. Apakah bisa disenangi, disetujui oleh pasangan kita? Apakah kita juga bisa menyetujui kerjaannya dia dan sebagainya. Nah, itu aspek-aspek mempersiapkan rumah tangga kita di kemudian hari. Nah, dua fase itu harus kita lewati. Namun, kembali lagi kepada topik kita sekarang ini, yaitu ya langkah pertama tetap haruslah menemukan dulu pasangan hidup ini. Iya. Nah, itu biasanya para pemuda-pemudi itu kalau ditanyakan mengenai pasangan hidupnya itu, atau
apa yang diyakini di dalam hidupnya itu kebanyakan mengatakan ya dia akan menikah gitu Pak Paul. Jadi jarang sekali yang berkata memang Tuhan menghendaki saya tidak menikah gitu. Kan jarang sekali Pak Paul. Sehingga konsepnya adalah dia akan menikah dan dia harus mencari atau menunggu pasangan hidup itu tadi. Nah itu yang Pak Paul tadi katakan ya menunggu, mencari dan menunggu sekaligus gitu Pak Paul. Nah kesulitannya memang di dalam menemukan itu tadi Pak Paul. Yang Pak Paul katakan mau dibahas. Nah ini bagaimana Pak Paul? Oke. Tadi saya katakan jawabannya adalah mencari dengan sikap menunggu. Nah, dari konsep ini saya akan petik beberapa pelajaran. Yang pertama adalah secara praktisnya kita mesti berada di posisi di mana kita dapat bertemu dengan orang-orang yang menjadi target harapan kita. Maksudnya apa? Begini, kita harus berada bersama dengan orang, bergaul dengan orang. Kita harus bersinggungan dengan orang. Kita nggak mungkin menemukan pasangan hidup kalau kita mengurung diri di kamar. Ya, kita harus keluar, harus bergaul. Apakah salah misalnya ikut kegiatan gereja? Silakan. Misalkan ada retreat untuk orang-orang yang belum menikah. Silakan ikut. Ada kegiatan bakti, ada kegiatan olahraga, ada kegiatan rekreasi. Silakan ikut. Ada kegiatan komisi. Silakan ikut. Dengan kata lain, tempatkan diri kita di tempat di mana kita akan bersinggungan dengan orang. Namun bukan hanya bersinggungan dengan orang, tapi bersinggungan dengan orang yang menjadi target harapan kita. Saya sering berkata seperti ini. Kalau kita ingin membeli berlian, kita nggak mencari-carinya di tong sampah. Kita akan ke toko perhiasan. Demikian juga kalau kita ingin mencari sesama orang percaya, orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, ya kita nggak lari-lari ke tempat-tempat yang kita tahu di sana orang-orang percaya nggak akan hadir. Nah, jadi kita tempatkan diri di mana orang-orang yang menjadi harapan kita itu tuh juga berada. Gunakan prinsip Abraham. Nah, Abraham berkata kepada budaknya Eliezer sebelum Eliezer pergi mencarikan jodoh buat anaknya Ishak. Abraham berkata, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan. Abraham mementingkan menanya itu tuh harus dari kaumnya sendiri. Dan kata lain dia nggak mau anaknya menikah dengan orang-orang yang nggak sama, nggak seiman dengan dia. Juga Paulus mengatakan hal yang sama di 1 Korintus pasal 7 ayat 39. Asal orang itu adalah seorang percaya. Prinsip yang Tuhan memang berikan kepada kita. Jadi ya tempatkan diri di mana orang-orang percaya berada. Nah itu yang pertama. Ya, tetapi itu yang untuk muda-mudi yang saya lihat sekarang itu agak sulit mereka Bapak. Mereka tahu konsep itu bahwa mereka harus menikah dengan orang yang seiman. Itu sudah diajarkan sejak mereka kecil ya. Tetapi kesempatan untuk itu terbatas sekali. Mereka hanya minggu datang ke gereja atau Sabtu ke persekutuan. Nah, selebihnya waktunya habis di kampus. Itu kalau dia masih mahasiswa. Dan di kampus itu bermacam-macam. Karena ya teman-temannya kan banyak sekali di sana. Atau kalaupun dia sudah mulai bekerja, lingkungan bekerjanya pun terdiri dari orang yang bermacam-macam. Nah itu bagaimana mengatasinya Pak? Sudah tentu kita akan bergaul dengan semua orang. Ya, kita harus menjadi terang di tempat manapun Tuhan sudah menaruh kita. Tapi di dalam membina relasi yang lebih serius yang kita harapkan bisa berkembang menjadi hubungan cinta, saya kira kita memang dari awalnya harus selektif. Jangan kita memulai sesuatu yang kita tahu kita nggak akan bisa selesaikan nantinya. Jadi bagi saya jauh lebih penting dari awalnya kita memang mempunyai kriteria yang jelas. Yaitu kalau mau melanjutkan hubungan, kita mau dengan yang seiman. Kalau enggak, ya udah enggak. Kita hanya berteman biasa. Iya, justru menentukan kriterianya itu yang mungkin agak sulit gitu bagi para muda-mudi ini.
Dengan kata lain, memang perlu kesungguhan. Perlu kesungguhan. Jadi waktu kita tahu nggak seiman, ya kita akan langsung menjaga jarak dan kita akan berkata, dia hanya akan menjadi teman saya. Dan nggak akan saya buka peluang supaya ini berkembang. Jadi kita memang mempunyai posisi yang jelas dalam hal ini. Sekali lagi tujuannya ya memang kita mau menaati Tuhan. Tuhan sudah berkata ya kita menikah dengan siapa saja bebas, asalkan orang itu orang yang percaya. Jadi kita mau menaati Tuhan di situ. Iya. Di dalam hal mencari itu, biasanya memang pihak pria itu yang lebih aktif gitu Pak Pol ya. Yang wanita itu kebanyakan menunggu. Tetapi sekarang ini kan sudah hampir sama aktifnya gitu Pak Pol. Nah, apakah itu suatu perkembangan yang positif atau negatif gitu Pak? Saya sih melihat positif ya. Kalau pihak wanita pun juga bersedia untuk aktif, saya kira itu hal yang baik. Sehingga dari dua belah pihak ya bisa saling menunjukkan interest. Sudah tentu ya kalau yang satunya nggak memiliki interest yang sama ya kita harus terima ya fakta itu. Nah ini membawa kita kepada prinsip yang berikutnya Pak Gunawan. Tadi saya sudah katakan kita mencari, ya kita nggak bisa pasif ya, kita mencari namun dengan sikap menunggu. Nah maksudnya apa yang saya ingin munculkan adalah kita menjalin relasi dengan orang dan jadilah teman bagi orang, bagi teman-teman kita. Nikmati persahabatan itu dan jadikan persahabatan sebagai tujuan kita berelasi, bukan pernikahan. Jadi maksud saya begini, kita terbuka dan bergaul dengan semua. Jadikan diri kita teman dan mereka teman kita juga. Nikmati persahabatan itu. Nah, jangan kita ini nih kemana-mana seolah-olah mata kita hanya menyoroti siapa yang jadi istri saya, siapa yang jadi suami saya. Seperti kita ini sedang berburu mencari mangsa. Saya perhatikan orang cenderung lari ya. Kalau kita mengejar-ngejar, memburu-buru mangsa, orang gak suka. Jadi kebanyakan orang akan senang dengan relasi yang berkembang secara alamiah dan diawali dengan pertemanan. Ya, pria juga mempunyai perasaan yang sama saya perhatikan. Pria kalau dari awalnya dikejar-kejar misalnya, ya sudah tentu kalau orang itu sesuai dengan seleranya dia akan senang ya. Tapi meskipun orang itu sesuai dengan seleranya, kalau dia dikejar-kejar dari awalnya, saya kira sebagian besar pria nggak nyaman juga. Nah, wanita juga sama saya lihat. Kalau pria langsung begitu agresif, langsung hanya memikirkannya bagaimana wanita ini bisa menjadi pacarnya. Saya kira wanita juga akan berhati-hati sebab dia ingin bisa melewati fase-fase permulaan itu tuh, menjadi teman dulu. Jadi prinsipnya adalah carilah teman, carilah persahabatan. Bukan cari pasangan hidup dari awalnya, jangan. Ya binalah persahabatan ya. Tujuannya kita berteman adalah untuk membangun persahabatan ini. Bukan untuk langsung memikirkan kepernikahan. Nah hal seperti ini kadang-kadang kita lupakan. Apalagi kalau usia kita sudah mulai menanjak, kita langsung buru-buru mencari mangsa seolah-olah. Nah itu makin membuat orang lari dari kita. Ya tapi kan banyak faktor memang Pak Pol ya. Nah faktor sosial terutama itu dari orang tuanya atau dari lingkungannya itu yang memang mendesak dia untuk mengejar gitu Pak Pol. Itu sebabnya saya tekankan prinsipnya adalah mencari dengan sikap menunggu. Artinya kita nggak mencari dengan sikap berburu. Ngejar-ngejar mencari mangsa. Enggak. Kita mencari, tapi kita dengan sikap menunggu. Kita membangun persahabatan dulu. Artinya apa? Setelah persahabatan, ya baru naik ke tingkat yang berikutnya. Kalau memang nggak naik ke tingkat berikutnya, ya kita terima. Dan nggak apa-apa. Sebab kita memang mencari persahabatan itu. Ya itu yang dikaburkan seringkali di tingkat persahabatan. Mereka itu menampakkan diri seolah-olah sudah pacaran gitu Pak. Jadi sudah kemana-mana berdua dan sebagainya. Kalau persahabatan kan tidak seperti itu. Jadi memang pada tahap-tahap ini kita nggak eksklusif. Jadi kadang-kadang kita pergi dengannya, tapi kadang-kadang kita pergi dengan teman-teman ini juga. Kadang-kadang kita pergi berdua, kadang-kadang kita pergi berlima atau berenam.
Tapi kadang-kadang pun kita pergi dengan orang lain. Dan hal ini dimengerti. Bahwa kita memang sedang membangun sebuah persahabatan. Kita nggak mengikatkan diri dalam diri katanya eksklusif ini. Satu hal yang juga saya anjurkan adalah begini. Kalau dalam persahabatan berkelompok itu, kita sudah mulai nyaman. Dan kita pun merasakan dia mungkin juga mempunyai perasaan yang sama dengan kita. Ya, masuk ke tahap berikutnya kita bisa berkata kepada dia, bersedia nggak engkau mendoakan hubungan ini? Dan kemudian kita menetapkan satu jangka waktu. Misalkan 3 bulan. Dia berdoa, kita berdoa. Kita benar-benar meminta pimpinan Tuhan. Dan biarkan perasaan kita ini menjadi perasaan yang lebih tenang, lebih jernih. Karena dengan pikiran dan perasaan yang tenang, baru kita bisa melihat dengan lebih jelas juga. Setelah 3 bulan dan kita berdoa, baru lihat kesiapan kita. Kalau dia siap, kita siap, baru kita lanjutkan nah ini dia, ke fase berpacaran. Jadi tadi itu tuh saya nggak panggil berpacaran, kita ya boleh juga kita sebutnya prapacaran. Pada masa prapacaran itu kita dengan sungguh-sungguh mendoakan, tapi nggak ada ikatan dulu. Namun nggak berarti dalam masa prapacaran itu kita galang gulung dengan orang lain. Nah, kita nggak menunjukkan keseriusan kita. Jadi pada masa prapacaran itu selama 3 bulan itu, ya kita nggak galang gulung lagi dengan orang. Kita sungguh-sungguh mendoakan dia, tapi belum ada komitmen. Setelah masa itu lewat, baru kita memasuki masa komitmen berpacaran. Nah, berpacaran inilah yang tadi saya bilang. Kita sudah menentukan pasangan hidup kita, kira-kira dia, dan kita mau menguji kecocokan kita. Fase menguji itulah yang kita sebut fase berpacaran. Ya. Kenapa dalam fase menguji itu Pak Paul ya, ada pemuda atau pemudi itu yang selalu bimbang gitu untuk memutuskan. Dia selalu punya pendapat, siapa tahu nanti ada yang lebih baik daripada yang sekarang. Jadi dia tidak berani memutuskan lagi Pak Paul. Dia masih menunggu lagi nanti, mencari lagi gitu. Cinta memang sesuatu yang bisa mempedaya kita, karena cinta itu tuh melibatkan perasaan, tapi sekaligus cinta juga bisa kita manfaatkan ya sebagai sebagai pertanda ya bahwa memang ini sungguh-sungguh hubungan yang kita inginkan apa tidak. Maksudnya begini, kalau kita mencintai dia dan cinta kita cukup besar, seharusnya cinta yang besar itu tuh akan membuat kita bertahan mencintai dia untuk waktu yang lama. Dan yang kedua adalah, cinta yang besar itu tuh akan menolong kita untuk bertahan melewati misalnya masa-masa penyesuaian itu. Namun, kita juga harus membuka mata terhadap fakta. Jadi cinta bukan satu-satunya kriteria untuk menentukan dia adalah pilihan kita atau pasangan kita. Cinta boleh besar, tapi kalau akhirnya kita secara rasional ya mengakui nggak cocok ini nih, sering berkelahi, lebih jarang kita nggak berkelahi. Nah, kita harus berkata nggak bisa diteruskan, meskipun cinta itu kuat. Jadi harus ada keseimbangan antara cinta dan kecocokan. Kadang-kadang orang melupakan hal itu, ya. Wah, pokoknya jalan aja terus dah. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan Pak Gunawan tadi, kalau masih bingung, kemungkinan memang cinta itu nggak kuat. Dan perlu cinta yang lebih kuat untuk mengikatkan diri kita dalam pernikahan. Ya, gitu. Tapi akibatnya itu lalu berlarut-larut, dia nggak pernah menemukan itu jodohnya. Nah, kalau itu masalahnya ya mungkin saya harus berkata bahwa memang dia belum waktunya menikah. Sampai kapan? Ya sampai dia siap, sampai cintanya begitu besar, sehingga bisa dia itu bertahan di dalam relasi cintanya. Kalau memang nggak bisa bertahan 2 bulan, 3 bulan menyusun lagi, ya berarti memang dia belum siap. Iya. Tapi faktor di lingkungan dia mendesak dia terus untuk cepat-cepat menikah gitu. Jadi dia agak sulit posisinya awal. Seringkali itu yang terjadi. Jadi orang nggak mengerti dan buru-buru meminta dia menikah ya, betul. Iya. Lalu upaya lain apa yang bisa dilakukan itu Pak? Yang lainnya lagi adalah kita mesti memperbaiki diri agar kita pun menyukai diri sendiri.
Jangan berharap orang akan menyukai kita dengan mudah bila kita sendiri membenci diri. Ya, jadi maksudnya begini, kita lihat diri kita lihat kekurangan kita perbaiki. Sebab orang nggak mudah menyukai kita kalau kita sendiri nggak suka dengan diri kita ini. Kalau kita orangnya pemarah, ya belajar sabarlah. Kita orangnya mudah mengkritik, ya belajar menahan diri lah. Kita kurang pengetahuan, ya baca buku lah. Terus misalnya cara berpakaian kita pun, ya kita perhatikan, penampilan fisik juga kita perlu perbaiki. Dengan kata lain, pada masa kita mencari dengan sikap menunggu, kita mau memperbaiki diri kita. Bagaimana kalau setelah memperbaiki diri tetap nggak ada pasangan hidup? Ya nggak apa-apa. Kan nggak ada salahnya dan nggak ada ruginya kita memperbaiki diri kita. Kita nggak bisa bergaul, nggak bisa cara ngomong gimana, ya kita belajar caranya bergaul, caranya memulai percakapan. Itu kan hal yang baik buat kita juga. Jadi seraya kita mencari dan menunggu, ya kita memperbaiki diri. Ya, faktor atau unsur yang berikutnya yang menentukan itu tadi apa aja Pak Paul yang perlu diperhatikan? Oke, ini yang penting sekali, yaitu hiduplah sepenuhnya sebagai seorang lajang, bukan sebagai setengah lajang atau setengah kawin. Maksudnya begini Pak Gunawan, ada kalanya kita terjebak di dalam pemikiran andai kata saya sudah menikah, andaikan nanti saya berpasangan. Enggak, kita enggak hidup berdasarkan andaikan. Kita hidup berdasarkan fakta sekarang ini. Jadi kalau memang kita masih sendiri, hiduplah sebagai seorang yang sendiri. Hiduplah sebagai seorang yang lajang. Jangan kita akhirnya nggak berani bertindak, nggak berani ambil langkah, karena tetap berpikir, nanti kalau saya begini, nanti gimana saya dapat jodoh? Kalau saya begitu, nanti siapa yang akan bisa saya nikahi? Nggak bisa. Kita hidup seperti biasa, sepenuh-penuhnya. Ya. Nah, dalam hal itu Pak Paul, dalam hal menentukan sikap seperti itu, apakah tidak sulit gitu? Kan dia punya cita-cita, nanti kalau menikah bagaimana dan sebagainya. Harapan-harapan itu kan terus memenuhi pikirannya itu Pak. Nggak bisa enggak, saya kira pikiran itu tidak, betul. Tapi jangan sampai pikiran itu menguasai kita. Hiduplah sebagai seseorang yang single ya, yang lajang sepenuhnya. Memang saya mengerti ya, mungkin saya juga nggak bisa mengerti sepenuhnya karena saya ini sudah menikah sekarang. Tapi ya saya bisa memahami dah bahwa orang yang ingin menikah nggak bisa enggak akan terus diganggu oleh pikiran ini. Namun saya mau memberikan dua pilihan. Hidup diganggu oleh pikiran ini atau hidup bebas. Nah, jadilah orang yang bebas. Pilihlah yang bebas itu. Hiduplah sepenuhnya sebagai seorang lajang. Beri waktu kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita dedikasikan hidup kita juga untuk melayani Tuhan. Menjadikan diri kita berkat buat lebih banyak orang. Nah, hidup sepenuhnya seperti itu. Kalau di dalam perjalanan kita hidup seperti itu, kita bertemu dengan orang. Nah, disitulah kita akan bisa menjalin hubungan. Kita nggak bisa selalu bertanya-tanya kapan orang itu datang, kapan orang itu datang. Dan kitanya nggak berjalan kemana-mana. Nggak, hidup sepenuhnya. Dalam perjalanan hidup sepenuhnya itu, kalau kita bertemu, ya kita puji Tuhan, kita bisa menikah dengan dia. Kalau nggak bertemu, ya tetap puji Tuhan, karena kita bisa terus hidup dengan bebas dan sepenuhnya. Nah Pak Paul, itu kan masa-masa yang sulit dan sangat menentukan untuk arah hidup selanjutnya. Kita sebagai orang tua, kalau sudah tahu anak kita memasuki proses seperti itu, apa yang bisa kita lakukan sebenarnya Pak? Kita ingatkan dia bahwa tujuan hidup yang terutama bukan menikah. Jadi anak-anak itu dari lebih awal ya usianya, mesti mengerti konsep ini. Tujuan hidup adalah untuk memuliakan Tuhan. Tujuan hidup adalah untuk bisa menjadi intim dan menikmati Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Nah, menikah adalah salah satu hal yang bisa terjadi pada diri kita. Tapi belum tentu harus terjadi pada diri kita juga.
Nah, dengan konsep yang jelas ini, barulah kita bisa berjalan dengan lebih bebas. Kalau enggak, takutnya nanti anak-anak kita terus memikirkan saya pasti harus menikah. Dan kita sebagai orang tua juga enggak memberikan pressure atau tekanan yang enggak semestinya. Jadi ya ingatkan anak kita boleh, tapi jangan menekan. Jangan sampai mereka akhirnya merasa tertekan dan mengambil keputusan yang justru keliru. Ya, kebanyakan kan para muda-mudi itu agak enggan membicarakan tentang kalau mereka berpacaran dengan orang tua mereka gitu Bapak. Nah itu padahal kita tahu sebagai orang tua bahwa mereka sedang berpacaran. Nah itu apa sikap kita? Saya kira kita memang harus punya siasat ya, taktik. Waktu bertanya juga enggak mencari-cari, enggak interogasi. Kita langsung mengeluarkan komentar saja. Misalnya kita berkata, tampaknya anak itu baik juga ya. Kita katakan begitu saja. Dan nanti lihat reaksi anak kita. Apakah dia mau berbicara, menceritakannya kepada kita. Atau kita berkata, kita bisa menceritakan pengalaman kita. Dia nggak tanya, tapi kita ngomong-ngomong terus kita menceritakan. Saya dulu begini, papa dulu begini, gini. Terus ceritakan saja. Terus nanti tunggu dia berikan masukan kepada kita. Tentunya bagi para muda-mudi ini, pedoman firman Tuhan itu yang sangat dibutuhkan. Mereka butuhkan untuk menjalani masa-masa yang sulit ini. Dan mungkin Pak Paul bisa sampaikan itu. Di dalam kita mencari pasangan hidup dengan sikap menunggu, firman Tuhan untuk kita adalah ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi jangan khawatir. Hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Besok bagaimana? Besok ada pimpinan Tuhan. Dan anugerah Tuhan juga cukup untuk hari besok. Ya, mungkin pengaruh-pengaruh pergaulan mereka atau pengaruh media massa dan sebagainya itu memberikan suatu rangsangan atau dorongan tersendiri untuk mereka cepat-cepat mau pacaran gitu Pak. Betul. Itu sering terjadi. Kalau nggak punya pacar artinya nggak berharga. Nah itu keliru. Ya, harga kita ditentukan oleh Tuhan bukan oleh manusia. Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menunggu atau mencari pasangan hidup. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.